السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد. الحمد لله hadirin yang maha syukur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini Allah mudahkan dalam gerakan hati dan langkah kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Selawat serta salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, memang salat subuh ya. Mari kita akan mengulang-ulang mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah, hadis-hadis baginda Rasulullah tentang bab zikir. Yakni mahfum hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku bergantung pada sangkaan hamba-Ku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedebar. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis dari diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ahmad. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hubungan Allah SWT dengan hamba-Nya menurut sangkaan hamba tersebut kepada Allah SWT. Maksudnya, agar seseorang selalu mengharap rahmat Allah dan jangan berputus asa. Jika mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang akan disiksa karenanya, walaupun demikian kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya bagi Allah yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hamba-Nya? Allah SWT menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Quran surat An-Nisa 48. Oleh sebab itu, alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadap sakaratul maut. Pada suatu ketika Nabi SAW mendatangi seseorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya. Sabda beliau,
Seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yakni harapan takut, Allah akan mengabulkan apa yang dia harapkan dan menyelamatkan apa yang dia takuti. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya, dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka itu seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat Muaz bin Umar telah sahih disebabkan penyakit taun yang menjelang wafatnya. Ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh berkah. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan. Lalu ia berkata, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majlis berzikir kepadamu. Sebagian ulama memulai pernyataan hadis, hubungan Allah dengan hambanya bergantung pada sangkaan hambanya, bukan dalam permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa, kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT, maka dengan keyakinan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, doaku tidak akan dikabulkan Allah. Hal ini juga berlaku dalam hal masalah kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Hadis lain berbunyi, barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta-minta kepada orang lain, maka Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengajukan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari kesulitannya. Juga diketahui bahwa pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal, dan sangat mengharapkan bantuan serta ampunannya adalah hal yang lain. Allah SWT mengingatkan dengan firman-Nya, "Wala yaghurrannakum billahil ghurur, wala yaghurrannakum billahil ghurur." Dan jangan pula penipu atau setan memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Quran Surat Luqman 33. Maksudnya, jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah SWT berfirman, "At-taqla'al ghaiba amit tawasa inda rahmani ahda." Kalla, adakah ia melihat yang gaib? Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat terjadi
Tuhan yang Maha Pemurah. Sekali lagi tidak. Quran surat Maryam 78-79. Kedua kalimat, barang siapa berzikir kepadaku, aku akan menatap. Kedua kalimat, barang siapa berzikir kepadaku, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hamba mengingatku, maka selama itu aku menggerakkan bibirnya, aku selalu bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat khusus baginya. Ketiga kalimat, aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu bagi orang gagahnya di majelis para malaikat. Alhamdulillah hadirin. Hadis, beberapa hadis dan potongan firman Allah SWT tentang berzikir, bagaimana kita selalu berzikir dan berprasangka baik kepada Allah SWT, karena prasangka kita kepada Allah itu pula berprasangka baik kepada Allah itu pula Allah akan berprasangka baik kepada kita. Keyakinan bahwa doa kita, zikir kita akan diterima. Begitu pula pasti Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Prasangka hamba yang tergantung kepada keyakinannya kepada Allah